Masjid Riyadlus Solihin di Parung merupakan satu masjid bersejarah di Kabupaten Bogor. Masjid ini menjadi saksi bisu pergerakan para pejuang kemerdekaan di wilayah Bogor. Haji Irwan Emet Supiandi selaku Wakil Ketua Dewan Kemakmuran Masjid DKM Riyadlus Solihin mengatakan masjid ini dibangun sejak era sebelum kemerdekaan Indonesia. Sejarah lengkap Masjid Riyadlus Solihin di Parung akan dilaporkan rekan kami Hieronymus Rama, reporter Tribun News Depok untuk Anda. Silakan laporan Anda, rekan Hieronymus Rama. Baik, Justina dan Kabupaten Bogor memiliki banyak masjid-masjid bersejarah yang dibangun sejak pra kemerdekaan, dan masjid-masjid itu menjadi salah satu tempat berkumpulnya para pejuang-pejuang kemerdekaan untuk membahas strategi melawan para penjajah Belanda. Nah, salah satu masjid yang cukup bersejarah di Kabupaten Bogor adalah Masjid Riyadlus Salihin yang berada di Kecamatan Parung. Nah, ini adalah masjid tertua di Kecamatan Parung dan juga masjid terbesar. Masjid ini dibangun sejak 1930. Itu menurut pengakuan dari Ketua DKM Masjid Riyadlus Salihin, Bapak Irwan Emet Supiandi, yang ditemui Tribun News Depok beberapa hari lalu. Dan masjid ini merupakan masjid yang diwakafkan oleh kakek dari Pak Irwan yang bernama Muhammad Hasan. Dia merupakan salah satu pejuang kemerdekaan. Nah, masjid ini dulu dibangun sejak 1930 dari tanah wakaf, lalu menjadi pusat gerakan perjuangan kemerdekaan. Sehingga masjid ini pernah dibakar oleh penjajah Belanda pada sekira tahun 1948 saat agresi militer Belanda yang kedua. Lalu pernah dijadikan kandang kambing oleh penjajah Belanda. Lalu setelah agresi militer Belanda yang kedua, masjid ini dibangun lagi oleh Muhammad Hasan sebagai orang yang memberikan wakaf atas tanah masjid ini. Lalu pengelolaannya diberikan kepada pengurus DKM Masjid. Nah, dalam perjalanan waktu setelah kemerdekaan, masjid ini mengalami beberapa kali renovasi. Nah, renovasi yang terbesar pertama itu dilakukan pada tahun 1990-an oleh Bupati Bogor waktu itu, Edi Yoso. Nah, waktu itu Edi Yoso pernah melakukan perjalanan ke arah Parung, lalu sampai di masjid ini dia kehujanan, dan kebetulan hari itu adalah hari Jumat, ada salat Jumat. Lalu Bupati Edi Yoso ini tidak kebagian tempat di dalam masjid dan ngemper di luar bersama dengan jemaah yang lain, dan saat itu hujan membasahi para jemaah yang melakukan salat Jumat di selasar masjid. Nah, setelah salat Jumat, Bupati Edi Yoso lalu memanggil pengurus DKM untuk membicarakan renovasi dari Masjid Riyadlus Salihin itu. Dan pengurus masjid mendapatkan dana yang cukup dari Pemda untuk melakukan perluasan masjid ini, sehingga saat ini luasnya mencapai 3.700 meter persegi. Lalu pada tahun 2017-2018 masjid ini kembali direnovasi saat Bupati Nurhayanti, sehingga masjid yang saat ini berdiri sudah terlihat begitu megah setelah renovasi terakhir pada 2018. Dan ada banyak kegiatan di masjid ini, Justina. Ada pengajian tiap bulan, tiap minggu, dan juga kegiatan-kegiatan rutin lainnya, penyantunan anak yatim. Dan salah satu yang menarik juga adalah adanya galeri UKM. Ada 27
toko atau pelaku UKM yang berjualan di halaman parkir dari masjid ini. Sehingga selain kegiatan religius, ada juga pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh pengurus masjid. Demikian laporan kami dari Parung. Justina, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Hieronimus Rama, reporter TV News Depok. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Haji Irwan Emet Supiandi, Wakil Ketua DKM Masjid Riyadhus Shalihin Parung. Beberapa kali bangunan masjid ini direnovasi, sampai akhirnya pada tahun kemarin, tahun 2018 itu, kita mendapat dana dari pemerintah sebesar 3,6 miliar, yang akhirnya sekarang menjadilah masjid besar yang kebetulan juga Masjid Besar Parung ini adalah masjid dengan manajemen terbaik se-Kabupaten Bogor tahun 2022. Kita mendapatkan pelajaran juga, ialah Pancakasa Award 2022. Oh, dari Bupati Bogor ya? Dari Bupati Bogor. Okay. Ini salah satu pencapaian kita sebagai masjid terbaik. Pancakasa Award. Ya, dengan manajemen terbaik. Apakah dia nyumpah? Alhamdulillah. Ya. Begitu. Okay. Mungkin demikian sekilas tentang Masjid Besar Riyadhus Shalihin. Kalau kegiatannya apa saja sih Pak Haji untuk kegiatan rutin yang digelar di masjid ini? Ya, kegiatan rutin kita adalah setiap selain kita mengadakan sholat berjamaah, kita setiap. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.